dan mereka senantiasa memutuskan segala sesuatu ini dengan kemudian mendengar dahulu pendapatnya para ulama. Poin keempatnya, Bani Umayyah ini menghormati lembaga peradilan, sehingga mereka tidak banyak kemudian intervensi terhadap putusan-putusan pengadilan. Karena itu buku Akhbarullah ini harum sekali hubungan atau nama-nama dan nama baik para qadhi di zaman Bani Umayyah, dan harmonis hubungan mereka dengan para pemimpin Bani Umayyah. Poin berikutnya dari keutamaan Bani Umayyah adalah bahwasanya wilayah mereka inilah wilayah Islam terluas sepanjang sejarah. Jadi sepanjang sejarah Islam belum ada negara Islam, belum ada kekuasaan Islam yang lebih luas daripada kekuasaannya Khilafah Umayyah. Loh, bukannya ada Khilafah Utsmaniyah, Khilafah Abbasiyah? Iya, tetapi di zaman mereka sudah ada negara lain yang sama-sama menerapkan sistem Islam. Contohnya zaman Abbasiyah ada juga negara Umayyah di Andalusia. Bahkan di akhirnya itu banyak sekali negara-negara kecil. Khilafah Utsmaniyah pun demikian. Saat itu ada 3 negara besar, ya, Safawiyah, Kaisaran Mogul, Utsmaniyah, dan negara-negara kecil lainnya. Artinya kalau kita bicara kaum muslimin dalam satu negara yang besar, hanya ada satu pemimpin, maka paling besarnya adalah kekuasaannya Khilafah Umayyah. Inilah yang paling besar. Ini saya kirimkan petanya. Dan kekuasaan tersebut dicapai secara, ya, dalam bentuk yang terluas adalah di zamannya Al-Walid, di zamannya Sulaiman, dan di zamannya Umar bin Abdul Aziz, hingga akhir masa pemerintahan Bani Umayyah. Setelah itu baru kemudian beralih ke Bani Abbasiyah. Baik, jumlah pemimpin dari kalangan Bani Umayyah ini ada 14 orang. Ada 14 orang, di mana 3 berasal dari keluarganya Abu Sufyan dan sisanya berasal dari keluarganya Marwan Ibn Hakam. Dan dari semua ini yang benar-benar sah menjadi khalifah ini hanya ada, ya, 12 saja. 2 orang lagi tidak sah sebagai khalifah kaum muslimin, yaitu yang nomor 3 dan yang nomor 4. Nanti akan saya jelaskan. Baik. Dan kekuasaan Bani Umayyah ini berlangsung selama 91 tahun. Selama 91 tahun. Yang memang Masya Allah, untuk ukuran sebuah negara Islam ini pendek. Nah, untuk ukuran khilafah ini pendek. Khilafah lain itu sudah menembus abad, 2 abad lebih, 3 abad lebih. Mereka cuma 91 tahun saja. Tetapi wilayah mereka justru apa? Justru paling luas. Dan tentu saja itu semua karena masih banyaknya sahabat yang hidup. Karena sahabat terakhir yang wafat, ini wafatnya tahun 110. Sahabat yang terakhir wafatnya tahun 110. Sehingga masih banyak sahabat di tengah-tengah Bani Umayyah. Tabiinnya masih tabiin saja. Adapun nasabnya maka bisa dilihat di gambar yang ada di halaman 185. Bisa dilihat di sana. Jadi ada yang di jalur Abu Sufyan, kemudian ada yang setelah ini ada salah ini nih, mohon maaf ya, salah naruh. Jadi setelah Muawiyah Ats-Tsani, dilihat setelah Muawiyah Ats-Tsani ini nggak pakai anak dia nih, tetapi itu kegeser dari Abdul Malik. Jadi harusnya Al-Walid dan Sulaiman nomor 6 dan nomor 7, di bawahnya nomor 5. Tolong dikasih panah bantuan supaya tidak salah paham. Paham maksud saya? Jadi yang nomor 6, 7, 12, 13
ini jangan ditaruh di bawah nomor 3, tetapi di bawah nomor berapa? Nomor 5. Jelas? Semuanya jelas? Saya ulangi lagi. Jadi yang nomor 6, 7, ya khalifah nomor 6, 7, 12, 13 itu bukan di bawah khalifah nomor 3 nasabnya, tetapi di bawah khalifah nomor 5, ya Abdul Malik. Karena namanya Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, bukan Sulaiman bin Muawiyah, nggak ada Sulaiman bin Muawiyah. Ini kegeser sedikit. Ini saya ingat sekali buku ini saya beli dan saya baca itu kelas 1 SMP. Tapi sampai sekarang kok nggak dibenerin juga ya. Berarti harus saya kirim surat ke penerbitnya. Dan saya dapat info dari penerbitnya, ini mereka lagi mau nyetak ulang karena itu di penerbitnya saja habis bukunya. Jadi kita harus cari ke toko-toko yang cukup sulit mendapatkan jumlah besar. Mudah-mudahan nanti dicetakan ke berapa nih sekarang ya? Ini cetakan ke berapa sih? Cetakan ke 14 ya, Masya Allah. Ini 2003 SMP saya, cetakan pertama. Sekarang cetakan ke 14. Tapi masih aja 14 kali nyetak, itu belum diralat. Yang mudah-mudahan editornya coba ngeh untuk cetakan berikutnya mudah-mudahan. Oke, kita masuk ke halaman 186 tentang khalifah yang pertama dari Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia termasuk orang yang masuk Islam pasca Hudaybiyah. Termasuk orang yang masuk Islamnya pasca perjanjian damai Hudaybiyah. Dan sudah saya singgung beberapa kali, termasuk waktu itu di FT, bahwasanya perjanjian Hudaybiyah meskipun terlihat seperti kekalahan, seperti orang-orang Islam ini kalah berunding, gagal berdiplomasi, tetapi nyatanya itu adalah kemenangan yang nyata. Bahkan yang menyebut itu kemenangan bukan analis, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan berfirman di surat 48 ayat pertama, "Inna fatahna laka fathan mubina." Jadi fathan mubina itu maksudnya bukan Fathu Mekah, tetapi maksudnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Kemenangan dari banyak sisi yang nyata-nyata, benar-benar kemenangan. Termasuk di antara bentuk kemenangan tersebut adalah kemenangan dakwah, di mana sejumlah besar orang-orang hebat, jagoan-jagoan Arab ini masuk Islam pasca Hudaybiyah, seperti Khalid bin Walid, seperti Amr bin As, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi Muawiyah karena ayahnya adalah tokoh sentralnya Quraisy, maka dia tidak lantas langsung mengumumkan dia masuk Islam. Tetapi baru benar-benar terang-terang keislamannya ini pasca ayahnya sudah masuk Islam, yaitu di saat Fathu Mekah. Karena ayahnya masuk Islam menjelang Fathu Mekah, ibunya masuk Islam saat Fathu Mekah. Dia kemudian mengumumkan keislamannya pas Fathu Mekah, padahal sudah Islam 2 tahun sebelumnya. Fathu Mekah sendiri tahun keberapa? Tahun keberapa Hijriah? Tahun ke-8. Hudaybiyah tahun ke-6. Kemudian ini tahun ke-8. Baik, Muawiyah bin Abi Sufyan ini karena masuk Islamnya 3 tahun atau 2 tahun lebih sedikit sebelum Nabi wafat, sehingga ada beberapa hadis beliau berkontak langsung dengan Nabi. Dan itu juga tidak terlepas dari memang Muawiyah terkenal cerdas, terkenal piawai dalam berjihad, dan juga dalam berdiplomasi, dan juga dalam banyak hal. Bahkan julukan dia adalah Dahiyatul Arab. Di antara julukannya, walaupun julukan ini dijuluki juga dengannya beberapa tokoh, tetapi Muawiyah ini terkenal dengan dia cerdas dan bijak. Dan Muawiyah ini termasuk sekretaris wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan meriwayatkan sejumlah hadis. Bahkan Nabi mendoakan beliau, Allahumma jalhu hadiyan mahdiya, ya Allah jadikan dia orang yang membimbing ke hidayah dan orang yang terbimbing di jalan hidayah. Bahkan Nabi SAW bersabda pada beliau dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, ya, kata Nabi SAW kepada Muawiyah, ya Muawiyah, idza malakta fa ahsin. Wahai Muawiyah, kalau kamu sudah jadi raja maka berbuat baiklah. Dan Muawiyah tentu saja terus ya terkenang dengan hadis tersebut, sehingga akhirnya jadilah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Muawiyah ini kemudian menjadi
pemimpin kaum muslimin. Jadi Anda jangan pernah meremehkan ya omongan orang tua Anda. Kalau saat masih kecil mungkin dulu orang tua Anda pernah bilang sesuatu kemudian ternyata terjadi, mendoakan seperti itu. Ini kadang-kadang memang banyak terjadi dan dirasakan oleh banyak orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan merahmati orang tua kita. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini kemudian singkat cerita kemarin kita sudah singgung, akhirnya kemudian berdamai dengan Al-Hasan. Dan Al-Hasan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah, dan sejak saat itu pada tahun 41 Hijriyah jadilah Muawiyah bergelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Kita langsung masuk ke halaman 188. Muawiyah bin Abi Sufyan ini karena kondisi di masa pemerintahannya sudah stabil, sudah tidak ada lagi gonjang-ganjing kekuasaan, sehingga kemudian beliau bisa kembali fokus jihad ofensif, di mana jihad ofensif ini sempat terhenti beberapa tahun karena kaum muslimin sibuk sendiri. Dan memang demikian adanya, kalau kita sibuk dengan sesama kita sendiri, maka orang di luar Islam tidak terurus. Karenanya mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita sibuk dengan sesama kita sendiri. Di antara kejayaan yang diraih oleh Muawiyah adalah berhasil kemudian mengislamkan sejumlah besar pulau-pulau di Laut Tengah. Ya. Siprus sudah dikuasai dahulu sebelumnya, kemudian masuk beberapa pulau Italia, beberapa pulau di Yunani. Ini untuk di Laut Tengah. Bahkan sempat mengepung Konstantinopel, tetapi gagal. Dan memang akan terus gagal sampai nanti kemudian dibuka secara resmi oleh Muhammad II Al-Fatih. Semoga Allah merahmati beliau, Amirul Mukminin di zaman Khilafah Utsmaniyah, 8 abad setelahnya. Sebuah mimpi panjang kaum muslimin untuk merealisasikan hadis Nabi SAW, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, Konstantinopel akan dibuka, akan dibebaskan. Maka pemimpin terbaik adalah pemimpin itu, pemimpin pasukan itu, dan pasukan terbaik adalah pasukan itu. Semua tentu tidak mungkin tidak menginginkan masuk dalam hadis itu, sehingga terus ada percobaan, termasuk Muawiyah. Kemudian menariknya Muawiyah juga kemudian meluaskan pengaruhnya di Afrika Utara, sehingga masuklah sebagian besar Libya ke dalam wilayah kaum muslimin, dan sebagian Tunisia juga, meskipun belum sampai ke Aljazair, apalagi Maroko, apalagi Andalusia, belum di zaman Muawiyah. Juga berhasil kemudian meluaskan wilayahnya ke daerah Sind, yaitu Pakistan, Kashmir, dan sebagian India. Masalah penaklukan ini cukup banyak, bisa dilihat sendiri. Nah, di zaman Muawiyah tentu saja Muawiyah masih memiliki musuh politik kultural, walaupun dia tidak memiliki power, yaitu dari kalangan Kha, ya. Di mana kalangan Kha memang dari dulu mengincar nyawanya Muawiyah. Sehingga ketika Muawiyah sudah berkuasa juga, mereka tetap melakukan beberapa kali aksi percobaan kudeta. Di antaranya di Kufah, di Basrah, yang memang Irak ini adalah markasnya kaum Kha. Seperti itu. Tapi berhasil ditumpas. Menariknya dari Muawiyah, beliau dikenal sebagai raja pertama Islam. Raja pertama. Mengapa disebut raja? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena Muawiyah bin Abi Sufyan, Amirul Mukminin, ini menunjuk anaknya sendiri sebagai pangeran yang kelak akan menggantikan Amirul Mukminin Muawiyah sebagai khalifah setelahnya. Dan ini kemudian terkenal peristiwanya, ya cukup sengit waktu itu. Mungkin dunia medsos di kalangan kaum muslimin memperdebatkan keputusan Muawiyah ini, mungkin heboh saat itu kali ya. Mungkin ada ILC-nya mungkin kemudian pro kontra tentang menunjukkan khalifah kok anaknya sendiri, kurang lebih seperti itulah. Ya. Ramai dunia Islam saat itu. Orang-orang Syam sih enak, memang sudah mengakar, ya. Powernya Muawiyah di Syam itu sudah mengakar sehingga mereka nurut saja. Tetapi kota-kota lain, wilayah-wilayah lain ini enggak. Ya.
Bahkan saat keputusan ini diumumkan di Madinah, di mana yang mengumumkan saat itu adalah Marwan Ibn Hakam, gubernur Madinah saat itu, sekaligus Hijaz. Ini mengumumkan di mimbar dengan mengatakan sesungguhnya Amirul Mukminin Muawiyah telah menunjuk khalifah setelahnya, sebagaimana ini merupakan sunnahnya Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar dan Umar menunjuk khalifah, hal yang tidak dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman atau Amirul Mukminin Ali. Ya enggak? Abu Bakar menunjuk khalifah satu orang, Umar menunjuk sejumlah formatur khalifah. Maka lantas langsung bangkitlah sejumlah sahabat, termasuk diantara Abdurrahman bin Abi Bakar, mengatakan itu laisa sunnah Abi Bakar wa Umar walakin sunnah Kisra wa Kaisar. Itu bukan sunnahnya Abu Bakar dan Umar, tapi sunnahnya Kisra Persia dan Kaisar Romawi. Karena mereka lah yang kemudian menunjuk pemimpin setelahnya itu dari kalangan anaknya sendiri atau keluarga dekatnya. Adapun Abu Bakar menunjuk bukan Bani Taim yang ditunjuk, tapi Bani Adi. Melihat kualitas, bukan melihat kedekatan, kekerabatan. Umar juga sama. Bahkan Umar dari 6 formatur tidak ada yang dari Bani Adi. Bahkan anaknya sendiri Abdullah bin Umar ini sebenarnya layak masuk formatur, tetapi tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Demikian. Dan ini kontroversial memang. Bahkan sejumlah sahabat jelas-jelas tidak menyetujui keputusan ini. Di antara mereka ada yang menyampaikan keberatannya kepada Muawiyah. Di saat yang sama sahabat-sahabat lain ada yang setuju. Al-Mughirah bin Syu'bah setuju, dan sejumlah besar sahabat ada yang diam juga. Di antara yang tidak setuju adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Al-Husain, Ali. Dan peristiwa pengangkatan ini menariknya, ini dilakukan setelah wafatnya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya, jadi Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wafat, dan yang benar dalam hal ini wafatnya karena sakit, bukan karena diracun. Ya, lagi-lagi ini diantara bentuk hal yang kurang valid dalam beberapa narasi sejarah. Sekali lagi beberapa, tidak semuanya. Ini kemudian ada isu yang diembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang memiliki niatan busuk dengan mengatakan Muawiyah meracuni Al-Hasan demi melanggengkan kekuasaannya, karena Al-Hasan bin Ali ini dulu mantan khalifah. Kalau Muawiyah rese sedikit, nanti rakyat bisa kemudian beralih pro-nya ini kepada Al-Hasan. Tapi tidak demikian adanya. Meninggal karena sakit, demikian dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa. Karena sakit. Dan memang menyedihkan ya, waktu itu memang kondisinya kaum muslimin ini, terutama dari kalangan Bani Hashim ini, merasa terpojokkan karena kebijakan-kebijakan beberapa oknum Bani Umayyah. Singkat cerita, Muawiyah kemudian datang secara pribadi menjumpai tokoh-tokoh sahabat yang tadi kurang setuju, menjumpai Abdullah bin Umar, menjumpai Abdullah bin Abbas, menjumpai Abdullah bin Zubair, menjumpai Al-Husain. Abdullah bin Umar sendiri mengatakan, saya tidak setuju. Dahulu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka juga punya anak, dan anak-anak kalian tidak lebih baik dari anak-anak mereka. Tapi mereka tidak ditunjuk sebagai khalifah setelah ayahnya. Yang kemudian, tapi Ibnu Umar bilang di akhirnya, dan Abdullah bin Umar ini memang terkenal ya, sangat bijak dalam semua periode perselisihan ijtihad. Dialah imamnya tokoh non-blok ya. Jadi selalu sejak dahulu Abdullah bin Umar ini tidak mau ikut-ikutan dalam konflik. Dan memang konflik yang terjadi ini hanya terjadi di sejumlah kecil sahabat saja. Sebagian besar sahabat ini, meskipun mereka menyadari ada yang benar, ada yang salah, tetapi mereka memilih kemudian tidak memblok salah satu pihak. Kata Abdullah bin Umar, aku hanyalah satu dari sekian banyak kaum muslimin. Kalau mereka sepakat, aku ikutan sepakat. Ini jawaban bijak sekali dari Ibnu Umar. Kemudian Muawiyah mendatangi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair tetap tidak setuju. Mendatangi Al-Husain radhiyallahu anhu, tetap Al-Husain radhiyallahu anhu tidak setuju. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan terus memimpin hingga akhirnya wafat. Maka naiklah sebagai pemimpin setelahnya anaknya Yazid bin Muawiyah. Dan Yazid bin Muawiyah ini sayangnya kemudian menggoreskan catatan kelam di tengah-tengah sejarah Islam. Karena Yazid bin Muawiyah ini
memang tidak dikenal sebagai calon terbaik khalifah. Dan dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwasanya idealnya khalifah itu ditunjuk adalah berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan kedekatan nasab. Sehingga hal yang dilakukan ini sebenarnya keliru. Walaupun kemudian jika seandainya sudah naik, maka tetap kalau dia sudah punya power dianggap sebagai pemimpin yang sah. Demikian dijelaskan dalam buku-buku siasah syariah. Bahwasanya pemimpin yang sudah menguasai kaum muslimin meskipun meraihnya dengan cara yang keliru, ya, bahkan dengan cara kudeta sekalipun, tetap kemudian menjadi seorang yang wajib ditaati demi menjaga keamanan dan juga maslahat yang jauh lebih besar. Demikian dijelaskan dalam buku-buku akidah. Bahkan Yazid bin Muawiyah dibaiat oleh orang-orang seluruh kaum muslimin kecuali sejumlah orang dari kalangan sahabat yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sebagian sahabat yang tidak setuju pada akhirnya tetap berbaiat, lagi-lagi mempertimbangkan maslahat. Hanya ada 2 sahabat yang kemudian tidak membaiat. Mereka adalah Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma dan juga Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Yazid bin Muawiyah melanjutkan petualangan ayahnya, kemudian membebaskan wilayah-wilayah bahkan sampai ke ujung Afrika, sampai Uqbah bin Nafi ini berjumpa dengan lautan Atlantik. Jadi sampai ke ujung Afrika dia melihat lautan Atlantik, Samudra Atlantik. Ya kan gitu ya, kalau sudah sampai Maroko kan di hadapan sebelah barat apa itu? Samudra Atlantik. Sampai kemudian dia mengatakan, ya, seandainya khalifah ini tidak melarang saya melanjutkan pembebasan ke arah barat, niscaya saya akan menyeberangi engkau wahai Samudra Atlantik. Demikian. Kemudian akhirnya tetap stop di situ dan belum berlanjut ke Andalusia. Ini bisa dilihat ya quote-nya di sini. Masya Allah. Ya, Uqbah bin Nafi. Kemudian Yazid bin Muawiyah menghadapi beberapa pemberontakan, di antara pemberontakan kelompok Shin. Jadi ada kelompok namanya kelompok Shin yang memang sudah berbuat onar semenjak zaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tetapi dia melihat kalau zaman Muawiyah kuat sekali, ngeri. Tapi Yazid tidak. Apalagi tokoh yang mereka agungkan ini belum membaiat Yazid. Belum membaiat Yazid. Demikian. Dan hal yang menambah Yazid semakin kontroversial selain tindak tanduknya yang memang disebutkan para ahli sejarah cukup tidak soleh, minum minuman keras, kemudian meninggalkan atau tidak rajin sholat, ya, tidak disiplin sholat, dan banyak hal yang membuat resah kaum muslimin. Ini kok khalifah kita kayak gini ya. Maka ditambah lebih lagi saat kemudian terjadi peristiwa namanya tragedi Karbala. Tragedi Karbala. Saya kirimkan peta Karbala. Di mana Karbala ini adalah sebuah wilayah di Irak. Yang kisahnya adalah Al-Husain ini dikirim surat oleh orang-orang yang ya kurang bertanggung jawab lah di wilayah Irak, di mana mereka ini di wilayah Irak mengirimkan surat kepada Al-Husain menjanjikan kalau engkau kemari maka kami akan bayat engkau. Kalau engkau kesini tes. Kalau engkau kemari maka kami akan membayat engkau. Al-Husain menanggapi surat tersebut kebingungan. Ini gimana nih? Saya dijanjikan mau dibaiat oleh orang-orang Irak, yang berarti akan mengulangi lagi seteru Irak dan Syam yang telah terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya. Karena Muawiyah menjabat selama 2 dekade. Muawiyah menjabat selama 2 dasawarsa, tepat 20 tahun. Berarti ini kenangan buruk ya, 2 dekade yang lalu, yaitu konflik antara Irak dan Syam. Maka dengan penuh kebimbangan beliau bermusyawarah dengan sejumlah sahabat seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bilang jangan pergi, tetap di Madinah, jangan diturutin orang-orang Irak. Dahulu orang-orang Irak ini tidak setia sama ayah kamu. Sekarang mereka mau janjikan bayat ke kamu, jangan nanti nggak setia lagi. Begitu juga Ibnu Umar melarang jangan pergi, biarin aja suratnya, nggak usah ditanggapi. Nanti kamu malah memecah belah kaum muslim.
Banyak sahabat yang didatangi tidak setuju kecuali Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair kemudian mempersilahkan kalau memang engkau mau ya sudah. Abdullah bin Zubair sendiri saat itu berada di Mekah, sementara Al-Husain beradanya di Madinah. Tes. Habis baterainya. Itu speaker. Speakernya mana? Di sini. Kenapa mati ya? Masih nyala? Oke, tes. Baik, lanjut ya. Kemudian akhirnya Al-Husain kemudian pergi dengan diratapi oleh sejumlah sahabatnya. Sedih mereka mengantar kepergiannya Al-Husain. Apalagi Al-Husain perginya nggak sendiri. Al-Husain perginya beserta keluarga dan istrinya. Cukup banyak. Tetapi sampai di jalan ternyata berita kedatangan Al-Husain terendus oleh gubernur Irak. Ubaidullah, yang kemudian langsung dia bertindak mengirim pasukan ke wilayah Karbala. Karena waktu itu sudah mendekati Irak, mendekati Kufah, tapi belum sampai, baru tiba di wilayah namanya Karbala. Pasukan berhasil kemudian ngegep Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu di situ. Anehnya orang-orang Kufah tahu berita bahwasanya calon pemimpin yang mereka ingin baiat itu sedang dalam bahaya, karena pengepungannya atau kasusnya ini terjadi tidak sebentar, tapi ada tawar-menawar dalam masa tersebut. Mereka tahu, tapi mana diam tidak membela. Karenanya terkenal kemudian bahwasanya ini adalah yang diantara yang kemudian memiliki andil buruk dalam terbunuhnya Al-Husain di Karbala adalah orang-orang Irak sendiri. Terlepas dari bahwasanya gubernurnya ada gubernur Bani Umayyah, tetapi sejumlah warga Irak yang menjanjikan ingin membaiat kok malah nggak ngebela. Harusnya ngebela, ya nggak? Kalau memang dia menginginkan Al-Husain jadi khalifah, dalam kondisi bela, kemudian melawan gubernurnya sendiri. Walaupun itu nggak benar ya, tapi ya intinya itu lebih baik daripada membiarkan kemudian calon khalifahnya yang merupakan salah satu dari dua pemimpin pemuda surga ini terbunuh. Kemudian Al-Husain ditawari, kamu mau menyerah atau mau perang? Akhirnya Al-Husain gak mau menyerah begitu saja, tetap melakukan perlawanan sehingga akhirnya terbunuhlah beberapa belas korban, termasuk di antara Al-Husain radhiyallahu anhu. Dan dunia saat itu kelam. Terjadi peristiwa ini di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram di tahun 61 Hijriah. Nanti aja. Bang. Nanti aja, Bang. Oh, yang itu lagi. Tes. Kita lanjutkan lagi. Kemudian berita terbunuhnya Al-Husain ini terdengar sampai seantero wilayah khilafah, termasuk para sahabat. Ini ada riwayat di mana pembunuhnya Al-Husain ini membawa kepalanya Husain ke Damaskus. Jadi dari Karbala kepalanya dibawa ke Damaskus untuk diperlihatkan kepada Yazid bin Muawiyah. Ini ngeri banget nama ceritanya. Dan Yazid bin Muawiyah ketika melihat hal tersebut menangis ya, kemudian sangat menyesal karena tentu saja peristiwa terbunuhnya Al-Husain ini bukan hal yang diinginkan. Ya benar, Yazid ingin sekali Al-Husain membayar dirinya,
Tapi untuk membunuh ini urusan lain. Sehingga kemudian peristiwa ini malah memperjelek citra Bani Umayyah. Bahkan para ulama sampai berselisih pendapat. Ya, nanti saya sebutkan di akhir. Boleh tidak mendoakan keburukan bagi rezimnya Yazid? Ya, Yazid dan rezimnya. Nanti akan saya singgung sebelum kita lanjut ke khalifah berikutnya. Langsung setelah peristiwa itu, 2 tahun setelahnya, akhirnya bulat tekadnya Abdullah bin Zubair untuk kemudian mengumumkan bahwasanya dirinya adalah khalifah yang benar, kemudian dibayat oleh orang-orang Mekah. Termasuk Madinah kemudian lanjut tidak mengakui lagi kekhalifahannya Yazid, yang berarti Makkah dan Madinah atau Hijaz secara umum ini sudah tidak lagi berada di kekuasaannya Khilafah Umayyah. Lantas Yazid kemudian mengirimkan pasukan untuk menindak orang yang dianggap rebel ini, dan peristiwa ini terjadi pada tahun 63 Hijriah, terkenal dengan nama peristiwa Harrah, bukan Hurrah nih, Harrah. Di mana Harrah ini adalah wilayah di dekat Madinah. Jadi orang-orang para sahabat ini, sejumlah sahabat dan sejumlah besar tabi'in ini keluar dari kota Madinah menghalau pasukannya Yazid di wilayah namanya Harrah. Bahkan Nabi SAW pernah suatu ketika melewati Harrah bersama Umar dan sahabat lainnya. Kemudian Nabi tiba-tiba berhenti dan menangis, dan kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bertanya, kenapa Nabi? Kata Nabi SAW, qutila fihi khiyaru ashabi wa ummati. Akan dibunuh di tempat ini sahabat-sahabat terbaik dan umat-umat terbaikku. Dan perang tersebut tentu saja tidak berimbang. Kekuatan militer Bani Umayyah jauh lebih kuat, sehingga terbunuhlah ratusan kaum muslimin yang banyak di antara mereka adalah para sahabat. Menariknya peristiwa Harrah ini juga dikutip oleh para ahli sejarah dan para ulama terkait dengan kisah Dajjal. Jadi Dajjal ini dahulu di masa Nabi SAW kan sudah lahir, sudah hidup ya, dengan nama apa? Ibnu Sayyad, dengan nama Ibnu Sayyad. Saya pernah bahas ini cukup detail di Tekim. Nah, bahas Rokim waktu itu bikin kegiatan cukup detail, dan di beberapa tempat filenya masih ada, kalau misalnya yang meminta silakan. Intinya adalah Ibnu Sayyad ini Dajjal, sudah lahir zaman Nabi. Nah, dia kemudian di hari tersebut menghilang, dan beberapa tahun setelahnya ditemukan ada di Isfahan. Ada di kota apa? Kota Isfahan, kota yang nanti kelak akan menjadi pusatnya Yahudi di akhir zaman, para pembelanya Dajjal. Seperti itu. Ini menariknya di sini. Dan peristiwa Harrah ini semakin memperburuk lagi-lagi citranya Bani Umayyah, sehingga resmilah kemudian Hijaz ini tidak lagi mau tunduk kepada Yazid, dan langsung Abdullah bin Zubair sejak saat itu kemudian ya menjadi khalifah, dibayat oleh orang-orang Hijaz. Dan mulailah satu persatu wilayah membaiat Abdullah bin Zubair, karena jelas dia jauh lebih layak menjadi khalifah dibandingkan Yazid yang sudah banyak melakukan kefasikan, banyak melakukan hal-hal yang tidak dianggap akan dilakukan oleh seorang khalifah atau rezimnya ya. Mungkin Yazid sendiri mungkin tidak menginginkan banyak peristiwa pembunuhan tersebut, tapi tetap saja itu terjadi di rezimnya, gubernur-gubernur pilihannya, panglima-panglima perang yang dia tunjuk, sehingga kesalahan kemudian akan berimbas juga kepada diri beliau. Dan tidak lama setelah peristiwa Harrah, Yazid ini meninggal, tapi sebelum meninggal menunjuk putranya namanya Muawiyah II, Muawiyah bin Yazid. Tapi Muawiyah bin Yazid ditunjuk saat usianya masih 21 tahun dan hanya menjabat selama 40 hari. Jadi dia bukan khalifah. Khalifahnya saat itu sudah Abdullah bin Zubair. Sayang sekali 40 hari belum, tidak keluar rumah sama sekali. Kemudian orang-orang keluarga dekatnya bilang kepada Muawiyah ini 21 tahun khalifah, atau ditunjuk sebagai khalifah lah, bukan khalifah yang sah tapi. Kenapa engkau tidak menunjuk pemimpin setelahmu untuk melanjutkan perjuangan Bani Umayyah? Kata dia, bagaimana mungkin aku menunjuk khalifah setelahku? Aku saja belum merasakan jadi khalifah. Menulis seperti itu. Jadi dikutip oleh Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa. Sehingga kemudian beralihlah kekuasaan kepada Abdullah ibnu Zubair, Baik, kita ada waktu 2 menit, silakan jika misalnya ada yang ingin ditanyakan.
silakan. Mau lempar kertas? Ya, silakan lempar aja. Ada pertanyaan? Ini yang melarang tes. Ini yang mengatakan bukan Yazid ya, yang mengatakan Uqbah bin Nafi', yang mengatakan bahwasanya seandainya saya diizinkan, ini saya akan menyeberangi laut Samudra Atlantik, kemudian menaklukkan wilayah setelahnya, Amerika berarti kan. Itu yang mengatakan Uqbah bin Nafi'. Dan dia tidak diizinkan oleh khalifah karena dia mengirim surat, "Wahai khalifah, ini ada samudra di hadapan kita. Udah enggak ada darat lagi. Saya diizinkan enggak bersama pasukan menyeberangi samudra ini?" Tentu saja waktu itu Uqbah bin Nafi' enggak tahu itu sepanjang apa, selebar apa. Mungkin mengiranya hanya laut biasa. Akhirnya tetap tidak diizinkan. Oh ya, saya tadi janjikan ada silang pendapat di kalangan ulama tentang bolehkah mendoakan buruk. Mana? Untuk Yazid, sebagian ulama membolehkan, bahkan ada yang mewajibkan, seperti Ibnu Jauzi mewajibkan. Sebagian besar ulama Hanabilah ini membolehkan. Yang tidak membolehkan adalah ulama-ulama Syafi'iyah. Terkenal ini ulama-ulama Syafi'iyah tidak membolehkan. Seperti Al-Ghazali panjang dalam Ihya Ulumuddin. Menarik ya, Al-Imam Al-Ghazali membahas masalah ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata beliau, intinya adalah kesimpulannya, Yazid bin Muawiyah ini meskipun fasik, jahat dan seterusnya, tapi masih muslim, sehingga kemudian memperlakukan seorang muslim, bukan memperlakukan seorang yang non muslim. Kemudian juga apa yang terjadi ini seringkali di luar kehendak dia, seperti pembunuhan Husain dan seterusnya. Intinya adalah untuk melaknat ini tidak perlu, kata Al-Imam Al-Ghazali, tidak boleh. Dan ini silang pendapat saja, karenanya saya sarankan kepada teman-teman sekalian yang sempat terlibat diskusi hangat di medsos beberapa waktu lalu. Jadi ada di medsos beberapa waktu lalu ini diskusi tentang masalah melaknat Yazid. Ini tidak perlu berlebihan membahasnya karena memang diperselisihkan oleh ulama, masing-masing memiliki argumentasi yang pastinya semuanya sepakat dia bukan khalifah yang baik, yang ideal. Bahkan Umar bin Abdul Aziz saja tidak mau menggelarnya Amirul Mukminin. Di zaman Umar bin Abdul Aziz ini ada orang yang cerita tentang Yazid, kemudian menyebut Yazid ini dengan Amirul Mukminin, Yazid bin Muawiyah. Maka Umar bin Abdul Aziz marah, Amirul Mukminin. Kemudian orang ini disuruh dicambuk 20 kali. Intinya dia seorang pemimpin saja, pemimpin yang mungkin ya ujian bagi kaum muslimin, ujian bagi para sahabat saat itu, tapi untuk kemudian diperlakukan berlebihan maka tidak. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan dari mana? Jika tidak ada, kita istirahat sejenak sampai pukul 9.30. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.